Halo guys, balik lagi sama gua Tio Nugroho dari channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi untuk video kali ini gua mau sharing pengalaman gua pakai Mi Note 10. Sebelum lanjut videonya, tonton ini dulu. Drop it. Oke, jadi handphone ini patut dipertimbangkan oleh kalian karena harganya udah di angka 5 jutaan. Gua dapat harga itu lebih tepatnya di angka 5.999.99999. Daripada nyari handphone yang goib yang harganya 4 jutaan tapi sekarang udah di 5 jutaan. Kayak So, kenapa gue pilih varian yang Mi Note 10? Kenapa nggak yang Pro aja? Karena gue lihat perbedaannya cuma ada di RAM sama memori internal. Buat gue RAM 6GB itu udah cukup, sama memori internal 128GB buat di sebuah smartphone ya cukup-cukup aja sih. Karena gue pernah pakai yang 64GB, itu juga udah cukup banget. Dan 128GB, it's okay lah. Karena Mi Note 10 ini rilis 2019 lalu atau sekitar bulan November. Udah termasuk jadul nggak sih? Soalnya kan smartphone sekarang perkembangannya pesat banget, dikit-dikit rilis smartphone, bahkan tiap bulan aja ada aja yang rilis. Hal yang paling gue suka dari HP ini adalah desainnya, pakai model layar curve atau melengkung, asli. Ini keren banget sih. Demen bener gue sama layar tumpai-tumpai begini, sama modelan kameranya yang bentuknya vertikal, udah kayak ala-ala flagship beneran. Ditambah Mi Note 10 ini udah ada perlindungan Corning Gorilla Glass 5 depan belakang, jadi nggak terlalu was-was lah sama goresan di HP ini, sama framenya juga udah pakai aluminium. Varian warnanya ada 3, ada Aurora Green, Midnight Black, dan yang gue pegang ini adalah Glacier White. Warnanya itu pas kena cahaya kayak ada pantulan warna bunglon gitu. Buat pemakaian satu tangan ini menurut gua kurang nyaman karena bodinya termasuk gede. Beratnya juga 208 gram. Ya minimal 2 tangan lah buat pakai HP ini biar nyaman. Masa 10 tangan? Tangan siapa nih? Buat sisi kanan ada tombol on off sama tombol volume. Terus di atasnya ada ear blaster. Dan yang menurut gua nilai minus adalah di slot SIM tray-nya. Nggak ada opsi buat tambahan memori eksternal. Tapi karena memori bawaan 128GB, gue rasa sih udah cukup ya. Yang penting itu kan bisa 2 slot SIM card. Dan HP ini masih ada jack audio 3,5mm. Terus pakai USB Type-C sama speakernya masih mono. Buat ukuran layarnya pakai 6,47 inch. Rasionya 19,5:9. Udah pakai layar AMOLED lagi. Makin cakep aja nih HP. Ditambah sama OD atau Always On Display. Boom, flagship bukan tuh. Sama layarnya ini pakai 600 nits, jadi buat pemakaian di bawah sinar matahari masih oke. Untuk fitur keamanannya udah pakai fingerprint di bagian layar, tapi menurut gua kecepatan baca fingerprintnya agak lama gitu. Bisa digantiin sih sama face unlock, karena kecepatan baca face unlocknya lebih cepat dari fingerprintnya. Cuman gue tetap pakai fingerprintnya karena ada animasi yang keren gitu pas ngebuka layar. Buat speaker dari HP ini masih pakai mono. Nih buat ngetesin speakernya. Langsung aja nih bahas buat kelemahan utamanya. Masih pakai chipset Snapdragon 730G. Padahal HP ini harganya 5 jutaan, hampir ke 6 jutaan. Cukup buat gue kecewa sih. Mungkin karena Xiaomi ini nargetin orang yang mau punya HP desain flagship, bukan performa flagship. Tapi buat performanya sih nggak ada masalah ya menurut gue. Buat ngegame juga masih fine-fine aja. Cuman ya nggak bisa dapat di settingan rata kanan atau maksimal. Contohnya di PUBG Mobile, dapat di settingan grafik smooth, frame rate-nya ultra, balance dapat di ultra, HD dapat di ultra, dan HDR masih coming soon. Nunggu si PUBG Mobile-nya update lagi biar kompatibel sama HDR-nya. Yuk langsung aja ini buat gameplaynya. Buat settingan gamenya gua pakai di mode smooth ultra. Buat in gamenya nggak ada masalah berat sih, masih lancar-lancar aja. Buat touch-nya masih enak. Cuma ya kalau HP modelan curve gini agak kurang nyaman buat game tipe FPS. Suka kepencet nggak sengaja gitu di bagian melengkungnya. Lanjut, ini buat settingan CODM atau Call of Duty Mobile.
Grafik rendah dapat frame rate max, medium dapat di max, high dapat di max, grafik sangat tinggi, frame rate-nya dapat di settingan sangat tinggi. Dan untuk pengetesannya ini gue pakai di settingan grafik rendah, frame rate-nya max. Berikut gameplaynya. Lanjut buat game Mobile Legends, buat settingan defaultnya dapat di settingan sangat tinggi. Buat mode HFR-nya juga langsung aktif. Oke, langsung aja buat gameplaynya. Gue pakai di settingan rata kanan ya. Lanjut buat pengetesan Antutu benchmark, gua dapat di angka 257 ribuan. Standar aja sih, bahkan di HP yang harganya 4 jutaan aja udah dapat skor Antutu sekitar 200 ribuan. Dan buat pengetesan di Geekbench 5 untuk single core dapat di 533 dan buat multicore 1633. Jadi buat performa gua rasa biasa aja ya, soalnya Mi Note 10 ini lebih nonjolin desainnya sama baterainya. Ngomong-ngomong soal baterai, Mi Note 10 ini pakai baterai 5260 mAh. Termasuk gede sih, apalagi flagship sekarang kayak Fan X2 Pro sama P40 Pro aja pakai 4000-an mAh. Padahal HP ini bukan flagship, cuma desainnya aja yang ala-ala flagship. Ini smartphone flagship, tapi bukan flagship. Buat pemakaian gua dari ngecas malam 100% sampai besok malamnya dapat sisa 20%. Soalnya HP ini gua pakai buat daily kayak WhatsApp, terus cekot-cekotin barang tapi kagak beli sama nonton film di Netflix. Buat gua sih ini udah lebih dari cukup ya, apalagi ngecasnya juga cepet. Dari 2 sampai 50% cukup setengah jam. Dari 2 sampai 100% cukup 1 jam lebih 15 menit. Soalnya dia tuh udah pakai charge turbo 30 watt. Jadi combo menarik sih, ngecas cepet, baterai awet. Ditambah lagi combo dari kameranya, 5 lensa kamera cuy. Buat kamera utama 108 megapiksel f1.7, udah ada OIS-nya juga. Jadi buat foto-foto bisa lebih stabil. Terus juga udah pakai 12 megapiksel telefoto 2 kali optical zoom, sama 5 megapiksel telefoto 5 kali hybrid zoom, 20 megapiksel kamera ultrawide, sama 2 megapiksel kamera makro, sama ada dual tone flash, jadi bisa nampilin warna yang lebih natural pas ada di situasi minim cahaya. Tapi jangan lupa aktifin flashnya ya. Di dalam menu kameranya kalian bakal nemuin slow motion, short video atau video pendek, ada video, ada foto, ada 108 megapiksel, ada portrait, ada night mode, ada panorama, sama mode pro. Jangan lupa aktifin mode HDR sama AI-nya biar hasilnya bisa diproses otomatis jadi makin cakep. Buat di kamera Mi Note 10 ini hasilnya lebih vivid. Take me other thing going to do, where's the life where's my childhood, is this called living? I don't know, where's the life. Sama kamera Mi Note 10 ini bisa zoom sampai 50 kali. Buat kamera ultrawide-nya juga udah cakep sih menurut gua.
Buat hasil potretnya juga cakep, blurnya itu blur banget. Yang bikin gua kecewa itu ada di bagian lensa ultrawide sama makronya yang di bagian bawah nih. Posisinya itu pas banget lagi sama jari gua, suka ketutupan gitu. Mungkin ini kali ya alasan HP sekarang pakai modelan lensa yang ngotak biar nggak ketutupan tangan pas lagi ngambil momen. Dan untuk kamera depan pakai 32 megapiksel. Berikut hasilnya. Buat video kamera belakang, Mi Note 10 ini bisa pakai 4K 30 fps. Berikut hasilnya. Oke, jadi ini pengetesan video 4K 30 fps. Stabil sih ini. Coba lari ya. Oke, stabil. Ini warna daunnya agak vivid ya, hijaunya tuh hijau pekat banget, padahal ini aslinya nggak pekat banget. Oke. Dan ini ngerekam pakai 1080p 60 fps. Agak smooth sini. Dan ini pakai mode ultrawide 1080p 60 fps mentok. Apa 30 ya? Ntar deh gue tulis di bawah. Dia agak goyang-goyang. Kilo ya mataharinya sih. Di mode video kalian juga bisa aktifin mode steady, tapi settingannya cuma mentok di 1080p 30 fps. Berikut hasilnya. Dan ini pakai ultra steady ya, dia mentoknya di 1080p 30 fps. Steady banget nih, cuman agak berat buat ke kanan kiri lari ya. Oke. Masih di mode video, kalian juga bisa rekam pakai lensa makro. Berikut hasilnya. Dan ini pakai lensa makro 1080p 60 fps. Bagus ya di sana ya. Lebih dekat lagi. Lagi deh. Oke. Dan buat video kamera depan mentok di 1080p 30 fps. Berikut hasilnya. Nah, ini pakai kamera depan 1080p 30 fps. Goyang ya. Mataharinya tuh. Coba belakang matahari ya, hasilnya lebih bagus sih. Oke, cuman agak goyang, ini masih oke. Sama Mi Note 10 ini juga ada fitur shoot vlog, jadi bikin video kalian jadi makin keren karena udah ada template bawaan, tinggal ngikutin arahan aja. Oh ya, Mi Note 10 ini udah ada NFC-nya ya, sama OS bawaan dia masih pakai Android 9, tapi bisa langsung di-upgrade sih ke Android 10
MIUI 11. Oke, kesimpulan buat kalian yang nyari desain ala-ala flagship yang layarnya melengkung gini, menurut gua ini jadi pilihan menarik. Hasil kamera vivid bagus, hasil video vivid juga bagus, layarnya udah AMOLED, ada OD-nya juga. Pokoknya kesannya premium gitu. Tapi buat kalian yang tergila-gila sama skor Antutu, settingan game bisa rata kanan, chipset flagship paling gahar, HP ini kurang cocok. Bukan berarti chipset Mi Note 10 ini nggak bagus ya. Cukup. Mungkin kata itu yang mewakili chipset Snapdragon 730G. Soalnya gue rasa Xiaomi itu nargetin ke orang yang pengen punya desain flagship, bukan performa flagship. Itu baru cocok. Langsung aja sikat bos. Oke, sekian aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan gua yang kurang berkenan. Yuk ramein kolom komentar biar kita bisa diskusi soal HP ini, biar sama-sama belajar. Oke, gitu aja. Gue Tio Nugroho cabut. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.